saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Perkenankanlah kembali saya menyapa saudara-saudara di dalam Witness Day Morning Spirit. Hari ini Rabu 20 April 2022. Dan mari kita awali dengan memuji nama Tuhan dengan lagu berikut ini. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Saudara-saudaraku, mari kita bersama sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyiapkan hati dengan berdoa. Tuhan, kami bersyukur penyertaan-Mu senantiasa kami rasakan. Dan saat ini terang firman-Mu akan kami dengarkan. Kami rindu mendengarkan firman-Mu sebagai suluh dan terang dalam kehidupan kami. Berkatilah hamba-Mu ini dan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan saat ini saya ambil dari Yohanes 20 ayat 19 sampai 31 yang demikian. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikian firman Tuhan. Haleluya.
tema saat ini adalah mari berikan yang terbaik untuk Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seorang bernama Nikolaus Ludwig Zinzendorf, seorang bangsawan Jerman. Hidupnya berubah luar biasa ketika dia melihat sebuah lukisan Yesus dengan mahkota duri karya Domenico Feti. Bukan karena lukisan itu yang indah saja, tetapi ada tulisan di bawah lukisan itu yang kurang lebih artinya seperti ini. Inilah yang telah aku lakukan bagimu. Apakah yang telah engkau lakukan bagiku? Tuhan Yesus sudah melakukan begitu banyak hal untuk kita. Dia menderita, sengsara, mati di kayu salib, bangkit, dan ketika para muridnya meninggalkannya, dia kembali datang, memulihkan iman mereka. Dia datang menunjukkan luka-lukanya, dan dia berkata, damai sejahtera bagi kamu. Tuhan Yesus juga mengutus para muridnya. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan Tuhan Yesus juga mengaruniakan Roh Kudus. Banyak hal yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Yang terdalam, yang terberat, penderitaan salib pun Ia lakukan hanya untuk menebus dosa-dosa kita. Pertanyaannya adalah, apa yang telah kita lakukan untuk Tuhan? Maukah kita diutus Tuhan? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hal sederhana, lukisan dengan kata-kata reflektif telah membuat Nikolaus Ludwig Zinzendorf berubah menjadi seorang yang peduli dengan pelayanan, dengan pekabaran Injil. Bapak Ibu bisa membaca kisahnya, Bapak Ibu bisa mencari di Google dan sebagainya. Biarlah hidup kita juga berubah, karena Tuhan Yesus memberikan segalanya untuk kita. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita tutup dengan kita bersama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Maha besar Allah Bapa, kami datang kepadamu, menyerahkan pergumulan kami, aktivitas kami ya Tuhan, keluarga kami, anak-anak kami. Engkau berkati dalam setiap aktivitas kami. Mereka yang sakit, mereka yang berjuang keras untuk hari-hari mereka yang berat, baik secara fisik maupun ekonomi, dan juga psikis, Tuhan pulihkan. Menjadi kuat, kokoh, tidak hanya mementingkan diri kami bahkan, kami juga peduli dengan karya-Mu di dunia ini. Kami peduli dengan pelayanan, pewartaan Injil. Tuhan, kami saat ini juga berdoa untuk gereja. Tuhan berkati pelayanannya di bidang pemeliharaan iman, pewartaan kasih Allah bersama-sama dengan seluruh masyarakat, dengan mewujudkan kesejahteraan, keadilan, bidang organisasi, pembangunan. Kami percaya Tuhan membimbing kami semua. Engkau juga berkati
bangsa dan negara kami, pemimpin-pemimpin kami, membawa, menuntun kami untuk kami boleh merasakan adil, sejahtera di bumi Indonesia ini di tengah situasi yang berat. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kondisi dunia, perdamaian dunia, Tuhan memberkati. Ya Tuhan, inilah doa kami. Ampunilah terselip dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.